Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Kita meneruskan wasiat yang kemarin. Wasiat yang kemarin adalah la yaqbalullahu ta'ala. Sekarang ya aliyu la yazalul mu'min. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu, hey Ali, la yazalu ora gengser-gengser. La yazalu ora gengser-gengser. Sopo gengser-gengser? Al-mu'minuna. Sopo wong mukmin? Al-mu'minuna, al-mu'minu. Sopo wong mukmin? Fi ziyadatin ing dalem oleh tambah. Fi ziyadatin ing dalem oleh tambah. Fi dinihi ing dalem agamane mukmin. Fi dinihi dalam agamane mukmin. Malam yakuli selagine ora mangan sapa mukmin. Malam yakuli selagine ora mangan sapa mukmin. Al harama ing perkara haram. Al harama ing perkara haram. Waman utawi sapane wong faraka iku misahi sapa man. Faraka iku misahi sapa man al ulamaa ing pira-pira ulama. Al ulamaa ing pira-pira ulama. Mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa amiya lan wuta an taatillahi saking taat marang Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Jadi sekarang membahas tentang la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Ini pembahasan tentang seorang yang makan haram lagi ya. Ada sebelum pasal ini yang membahas tentang seorang yang makan haram itu mata qalbuhu, mata dinuhu dan lain-lain ada. Ini dibahas lagi. La yazalu itu ora gengser atau lebih enaknya itu tetap. La yazalu itu tetap. Tetapnya seorang mukmin itu tetapnya itu di dalam keimanan, di dalam keislaman dan lain-lain ya. Selagi seorang tersebut tidak memakan barang yang haram. Karena apa? Yang dijelaskan kemarin itu ada seorang ketika memakan haram maka mati. Hatinya mati, agamanya. Ini dibahas lagi. Lah tetapnya seorang tersebut muslim, baik itu dalam segi keimanan, keislaman, ketakwaan, itu tergantung dari makanannya. Karena apa? Makanan itu sangat pengaruh sekali buat diri kita. Meskipun itu tidak secara fisik, tapi mempengaruhi secara keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Suatu yang kita makan pasti akan menjadi daging. Dan daging tersebut otomatis kan kita dipakai sholat, dipakai beribadah. Nah itu yang membuat ketakwaan, keimanan itu menurun.
karena makan haram tersebut. Dan kita harus hati-hati terhadap makanan haram itu. Ini sangat berpengaruh sekali. Makanya pembahasan makanan yang haram itu sangat banyak di Wasiatul Mustafa. Di wasiat-wasiat sebelumnya itu sudah disebutkan beberapa kali. Lah sekarang disebutkan lagi. Nah, ini sangat berdampak bagi kita ketika kita memakan barang yang haram, makanan yang haram. Maka dari itu kita harus menjaganya, menjaga makanan kita, makanan syubhat maupun syubhat itu ya 70% lah. Haram 30% tidak ada kepastian, itu hindari karena bisa saja. Kan 70% ini kan kebanyakan haramnya dibanding halalnya. Kemungkinannya, apalagi jelas-jelas barang itu haram, kita harus menghindari makanan tersebut. Karena ketika kita makan haram pasti kita akan mata dinuhu, mata kolbuhu dan lain-lain. Sangat berdampak buat diri kita. Wa man faraqa al ulama amata qalbuhu wa amiya an ta'atillah ta'ala. Nah, ini ketika seseorang itu faraqa misahi ngedoi al ulama ing pira-pira ulama mata qalbuhu. Mengapa kok kita disuruh mendekatkan diri kepada para ulama? Karena kita kan belum pasti alim. Ketika kita mengikuti orang yang alim, kita akan keikutan meskipun tidak sealim mereka, pasti mereka berdoa untuk kita. Kan orang ulama pasti ya mendoakan semua orang muslim, orang ulama. Apalagi kita mendekatinya, pasti kita akan mendapatkan barokah dari alim ulama itu. Karena alim ulama dekat kepada Allah, otomatis gitu ya. Seorang yang berilmu, seorang yang abid, alim ulama pasti kan banyak yang berilmu, ya banyak yang abid, ya ahli ibadah ya, alim ulama. Mata kolbu maka mati hatinya. Hatinya mati ketika kita tidak dekat kepada para ulama, apalagi mencerca, apalagi mengolok-olok para ulama. Maka dari itu konflik-konflik yang ada pada zaman disrupsi atau zaman perubahan total sekarang, kita harus berhati-hati terhadap berita-berita yang ada, seperti beritanya itu Habib dan kiai-kiai yang gini yang gitu. Kita diam saja, nggak usah ikut-ikutan ke dalam itu, karena kita kan sebagai orang awam itu nggak mengerti masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang sebenarnya yang ada. Kita harus berhati-hati itu, karena belum pasti yang salah itu salah, belum pasti yang benar itu benar. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati dalam berperspektif. Nah, itu kita harus mencari perspektif yang lain dan tidak boleh mengolok-olok para ulama meskipun ulama tersebut salah menurut yang lain, tapi menurut dia sendiri itu benar. Itu kita harus berhati-hati, anggapan kita harus baik terhadap mereka meskipun mereka itu begini begitu. Tidak boleh mengikuti, karena mereka lebih pintar daripada kita, mereka lebih alim daripada kita. Apalagi setingkat Habib ya, Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kan nggak keturunan apa-apa, mengolong-olong yang Habib itu kan nggak pantas ya. Wa amya an ta'atillah ta'ala, dan buta dari taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita tidak mendekatkan diri kepada para ulama, orang yang pintar, kita itu buta dari taat kepada Allah SWT. Ini makanya seorang yang ngabdi, apalagi di pondok pesantren, itu banyak yang jadi ya. Seorang yang ngabdi, seorang yang membantu para kiai itu banyak yang jadi. Meskipun nggak sukses terlalu teman, tapi hidupnya enak. Karena itu kebarokahan doa dan lain-lain. Kita harus menyontoh seperti itu dan tidak berprasangka buruk terhadap para ulama. Karena
beliau lebih mengerti daripada kita. Kita kan orang awam, kita orang yang ikut-ikut saja, mutakid ya, ikut-ikut saja. Kita tidak boleh berprasangka buruk pada ulama, pada intinya itu. Dan pembahasan sekarang wasiatul Mustafa, wasiat yang layazil mukminin, ini ada dua pembahasan. Yang pertama ini janganlah memakan barang yang haram karena itu bisa mempengaruhi tingkat keimanan, tingkat ketakwaan dan lain-lain. Dan yang pembahasan kedua itu harus mendekatkan diri kepada ulama. Ketika kita tidak mendekatkan diri kepada ulama, maka mata qalbuhu, mati hati kita, dan amiyah atau adillah, yakni buta terhadap taat kepada Allah. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Bila ada salahnya, mungkin itu semua dari saya. Bila ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala